Bendungan Quba namanya, dan beliau menetap di sana selama 4 hari. Dan di sela-sela itu beliau membangun masjid bersama para sahabat. Tentu membangun masjid pada zaman dahulu lebih sesimpel dibanding masjid sekarang. Ya, mungkin hanya tiang-tiangnya yang ditegakkan, sudah itu digelar alas, setelah itu dibuat mihrab dan akhirnya jadi. Ya, tetapi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ditanya apa masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, adalah jawabannya Masjid Quba. Ya, apa faedahnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini subhanallah bertepatan juga dengan kita ya, hari Sabtu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Ibnu Umar dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ata ilal Masjidil Quba kulla yaumi sabtin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara keseringannya, rutinitasnya, beliau sering mendatangi Masjid Quba di hari Sabtu. Sekarang hari apa? Sabtu. Sabtu, alhamdulillah, suatu kenikmatan yang bertepatan juga dengan kunjungan kita ke Masjid Quba. Jadi jangan heran kalau ramai nanti di sana. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ata ilal Masjid Quba raqiban aw masyian. Ya. Nabi selalu mendatangi Masjid Quba baik berjalan kaki ataupun berkendara. Nah, kebetulan kita beramai-ramai dan ada orang tua di antara kita, jadi ya kita harus pakai kendaraan. Kalau tidak ya kita paksa untuk jalan kaki. Ya, tapi tidak ya, ini sudah bagian dari rihlah kita, yaitu perjalanan kita pada hari ini, maka kita menggunakan bis. Ya, apa pahalanya? Ya itu tadi. Ya, orang yang mendatangi Masjid Quba dalam keadaan berwudu dari rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat di sana, maka pahalanya seperti pahala umrah. Ya, tentu pahala umrah adalah pahala yang besar, tidak seperti pahala-pahala ibadah yang lain. Ya. Masjid Quba sendiri tentu sudah mengalami beberapa macam proses perluasan dan pembangunan. Ya. Yang pertama kali dibangun adalah ketika masa Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau memperluas sekaligus membangun menara. Ya. Beliau memperluas Masjid Quba dan sekaligus membangun menara. Adapun raja yang paling banyak berjasa dalam pengembangan Masjid Quba ataupun masjid-masjid yang ada di Madinah dan Mekah adalah pada masa Raja King Fahad, yaitu Raja Fahad. Beliau termasuk raja yang paling banyak mempunyai proyek perluasan masjid, termasuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan masjid-masjid yang lain. Beliau termasuk orang yang paling berkontribusi dalam apa? Dalam memperluas masjid-masjid yang ada. Akhirnya apa? Masjid Quba pun menjadi masjid yang mampu menampung jamaah sekitar 6.000 jamaah. Ya, di sebelah kiri kita arah jam 11 itu adalah Masjid Bilal. Ya. Di sebelah kiri arah jam 11 adalah Masjid Bilal. Nah, Bapak Ibu, di sini di Madinah sendiri ada banyak pasar-pasar ya, di antaranya pasar yang ada di dekat dengan Masjid Bilal ini. Tapi berhubung hotel kita ada di bagian depan masjid, Ini Masjid Bilal ini. agak cukup jauh untuk sampai ke tempat ini. Welcome to my channel. Welcome to my channel ya. Assalamualaikum juga. Ini aku lagi ada di kota Madinah. Nah di situ tuh. Nah, ini sampai sini Masjid Bilal. Nah di sini. Tujuannya mau kemana? Kita tujuannya mau masjid ke Masjid Quba, kebun kurma, Jabal Uhud sama Masjid dua kiblat. Masjid Qiblatain. Qiblatain. Itu guys. Masjid kiblat. Dan sekali kamu nggak bawain apa namanya tuh? Buat suara itu. Iya. Abraj, Abraj. Lewat sini nggak sih? Iya. Kaki bakery itu. Kaki. Iya ini guys, Kayak internasional. Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Rumah sakitnya masih kecil ya. Sepi, nggak ada pengunjung.
pohon Soekarno. Di Indonesia ada nggak? Enggak tahu. Ini namanya pohon Soekarno ini ya guys. Dikatakan pohon Soekarno karena yang nanam Di awal kali pembangunan Masjid Quba sendiri, Rasulullah SAW membangun di atas tanah selebar 1.200 meter persegi. Tanah itu dibeli oleh Rasulullah SAW dari seorang sahabat yang bernama Kalsum bin Haddam. Dan Nabi bersama para sahabat lainnya membangun di dalam waktu 4 hari. Kenapa Nabi SAW pertama kali ketika sampai di Quba beliau membangun masjid? Karena masjid pada zaman Nabi bukan hanya tempat sebagai sholat, tetapi juga tempat merencanakan rencana yang besar, tempat rapat, tempat berkumpul, dan juga menjadi kantor Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW menerima tamu dari utusan dari negara-negara lain, beliau banyak menyambutnya dan menerima tamunya di dalam masjid. Ya. Dan sampai hari ini masjid itu harus mempunyai fungsi yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan masjid harus menjadi tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul anak kecil, tempat belajar anak kecil, dan juga tempat belajar orang-orang dewasa. Ya. Masjid menjadi tempat sarana dakwah dan juga sarana orang mencari kehidupan. Ya, karena ada satu contoh masjid yang terkenal di daerah Yogyakarta, yaitu Masjid Jogokarian. Iya. Itu masjid tersebut saldonya selalu nol. Ya, saldonya selalu nol karena ketika sumbangan masuk ke dalam masjid tersebut itu langsung dikeluarkan dan difungsikan untuk kemaslahatan umat. Belum lagi selalu ada pembagian makanan. Ya, jadi orang-orang fakir miskin fisabilillah Enggak. orang-orang miskin fisabilillah ketika lapar maka tinggal cukup datang ke masjid. Ya, tetapi masjid yang seperti ini masih sedikit ada di Indonesia. Ya. Bapak Ibu, kita antri di Tanah Lapang dan kita parkir di Tanah Lapang, dan ini kita berada di bagian belakang masjid. Kita setelah parkir agak berjalan sedikit sampai bisa menuju masjid. Guys, ini ya suasananya. Ini adalah suasana dimana ini aku lagi berada di Masjid Quba, teman-teman. Aku lagi berada di Masjid Quba ya. Letaknya di Madinah. Hanya beberapa jarak dengan Masjid Bilal ya. Ternyata cukup dekat dari hotel kita, lumayan. Dan ini juga termasuk apa sih, kayak saudara Masjid Nabawi teman-teman. Soalnya ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh tangan Nabi Muhammad sendiri teman-teman. Ini diperbaikin pada ini apa sih, Khalifah Umar bin apa gitu, tadi lupa guys. Dan satu lagi Kaisar, susah namanya teman-teman. Nah di sini juga ya gini guys, jadi yang Kaisar yang aku sebutin tadi itu yang banyak berjasa untuk masjid di Madinah, Raja Fat ya, aku baru ingat. Nah Kaisar Fat ini teman-teman, awalnya ini hanya cuma satu apa sih, kayak satu menara gitu doang guys, tapi karena perbaikan dan perluasan oleh Kaisar Fat ini akhirnya jadi 4 ditambah 3 dan ini diperluas, dan Masjid Kubanya ditambahin beberapa kubah lain teman-teman. Nah di sini bisa dilihat ya. Ramai sekali di sini. Soalnya katanya hadis riwayat Umar bin
Nih, hadis riwayat Nabi. Dari riwayat Nabi ya, Disunahkan hadis itu. disunahkan atau ya nggak apa-apa sih, disunahkan ya. Tiap hari Sabtu kita ke sini. Nabi ke sini Pak. Nabi ke sini. Tapi juga kalau misalkan kita dekat dari sini, kita ya bisa juga sih langsung ke sini. Baru ya. Nah ini aku di luar, nanti sini aku keluar guys. Kita keluar dulu. Udah lepas kan? Lepas ya.